Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat Masjid Zaitun Superblok Kota Cirebon yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu berbahagialah kita dan mari kita bina pupuk mantapkan iman kita untuk menuju hidup takwa. Sebab untuk mengharap hidup takwa diawali dengan iman. Jadi orang beriman terus dilatih terus menerus, insya Allah harapan menuju takwa akan kita capai. Jangan sampai keimanan kita terpengaruh oleh berbagai macam aktivitas kegiatan musiman apapun dan sebagainya, sehingga kita kemudian imannya terkena erosi. Nah, sekarang lagi musim pesta demokrasi, pemilu. Mari kita jaga kebersamaan. Walaupun kita umat Islam kadang-kadang berbeda pilihan, tapi kita tetap satu. Kita tetap rukun, kita tetap bersama. Nah, silakan Anda, wahai umat Islam, memilih siapapun, itu hak Anda. Tentunya pilihan itu sesuai dengan apa yang telah Anda pikirkan, Anda yakini, kemudian Anda mengamanatkan kepada apa yang Anda pilih. Pemimpin itu bisa mengemban amanat. Artinya pemimpin yang terbaik yang akan kita pilih. Jamaah yang dimuliakan Allah, memang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, Rasulullah sudah menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Memimpin rumah tangga, memimpin masyarakat, organisasi, memimpin apapun, termasuk Pak RT sampai RW, lurah sampai presiden, akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya apa sih kriterianya orang yang akan kita pilih menjadi pemimpin? Ketika saya mengajar sila keempat, musyawarah mufakat, kemudian anak-anak murid memilihkan siapa ini, apa kriterianya? Anak-anak berdiskusi kemudian memunculkan: satu, yang beriman dan bertakwa; dua, yang akhlakul karimah yang baik; tiga, ya,
Ada yang mengusulkan jujur, baik, 3, 4, dekat dengan rakyat, mau merakyat, dengan sebagainya banyak sekali. Ya, anak-anak kita sudah paham. Sehingga kalau bicara yang berkaitan dengan yang baik-baik, insya Allah anak-anak kita paham. Dan sebaliknya, apa kriteria pemimpin yang kurang baik? Anak-anak juga tahu. Nah, kita yang sudah dewasa, yang diberi hak untuk memilih, tentunya jangan sampai salah pilih yang disalahkan oleh anak-anak kita. Kenapa Bapak milih yang itu? Nah, alasannya jelaskan. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita memilih pemimpin itu, berarti pemimpin nanti ada tugasnya. Orang Islam ingin pemimpinnya dari kelompok orang Islam. Orang agama lain pun pengen kelompoknya, agamanya ingin jadi pemimpin. Ya silahkan. Tentunya ketika secara demokrasi mayoritas muslim, mungkin mereka nggak akan bisa terpilih karena jumlahnya sedikit. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah calon-calon pemimpin kita semua muslim, sehingga tidak ada benturan antar agama. Dan mudah-mudahan tidak ada benturan sesama muslim, karena sama-sama calonnya beragama Islam semua. Nah, kalau calon beragama Islam nanti sosialisasi ya, ke warga, ke organisasi, ke ormas, ke masyarakat dan sebagainya, termasuk ke pesantren-pesantren. Mereka rata-rata pakai kopiah, pakai sorban, pakai sarung. Ya tidak apa-apa. Karena masuk pesantren harus pakai sarung, pakai kopiah. Ya, sosialisasi di sana. Nah, dari kriteria itu ternyata sarung menjadi sebuah inspirasi untuk bagaimana seorang pemimpin itu bisa pakai sarung tidak, artinya rajin ibadah nggak ke masjid. Itulah fungsi sarung yang pertama, untuk sholat, untuk beribadah. Artinya pemimpin ke depan harus rajin ibadah dan mengajak rakyatnya untuk beribadah. Kalau pemimpin tidak mengajak rakyatnya untuk rajin beribadah, apalagi nanti pemimpin menggratiskan orang-orang yang dianggap berjasa, menjadi pahlawan di masyarakat, diumrohkan sama pemimpin kita. Wah, luar biasa. Berarti pemimpin ya memperhatikan berkaitan dengan peribadatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah tugas pemimpin, falyabudu rabb hadzal bait. Pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk beribadah. Itulah sarung. Ya, mudah-mudahan ya, fungsi sarung yang kedua buat apa? Kalau di pesantren sarung buat selimut. Kalau malam melindungi dari nyamuk-nyamuk. Ya. Artinya apa? Pemimpin harus bisa melindungi rakyatnya. Dilindungi rakyatnya. Supaya apa? Jangan sampai rakyatnya merasakan kelaparan. Alladzi at'amahum min ju'. Lindungi rakyatnya, jangan sampai ada kemiskinan, kemelaratan, ketidaksejahteraan. Artinya bagaimana rakyat agar bisa lapangan kerja diperbanyak, dibuka seluas-luasnya. Jangan ada rakyat yang nganggur, apalagi di PHK. Jangan ada kemelaratan, kesengsaraan. Berikan bantuan-bantuan yang bukan sekedar bantuan untuk dimakan, tapi bantuan bagaimana agar bisa cari makan. Ya. Jangan sampai rakyat dibikin bantuan melulu, terus dibikin bantuan, lapangan kerja tidak ada, akhirnya rakyat ketergantungan kepada pemimpinnya, rakyatnya dibikin melarat, akhirnya mau tidak mau ketergantungan rakyat kepada pemimpinnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Justru bagaimana pemimpin melindungi rakyat agar sejahtera. Itu di Undang-Undang Dasar 45 ada. Alinea keempat. Ya, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat. Ada. Jadi sarung ini memiliki luar biasa. Yang ketiga, sarung itu kalau di pesantren anak-anak buat mainan. Dibikin kecil, digulung-gulung jadi lecut, jadi seblak.
Artinya apa? Ketika ada yang salah melanggar aturan, seblak. Bukan berarti digebugin, tapi justru tegakkan hukum. Jadi tugas pemimpin adalah bagaimana menegakkan hukum. Jangan sampai yang orang rakyat kecil dihukum, orang-orang besar dilepas. Seperti belah bambu, ada yang diinjak, ada yang diangkat. Atau seperti golok, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dengan ditegakkannya hukum aturan, maka ada rasa aman. Karena ada keadilan. Wa amanahum min khauf. Aman, tidak ada kekacauan. Itu tugas pemimpin. Di sana sini tidak ada kekacauan. Dulu ada kerusuhan Ambon, kerusuhan ini, kerusuhan Papua dan sebagainya. Berarti waktu dulu pemimpin belum bisa bagaimana memberikan kenyamanan rakyat supaya jangan sampai saling rusuh, saling tawuran antar warga kampung, antar suku, apalagi antar agama. Itu tugas pemimpin. Sehingga pemimpin diayomi oleh seluruhnya. Apalagi yang lebih utama lagi tugas pemimpin. Luar biasa. Surat ke-8 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa seruannya? Yang mengajak Anda hidup, yaitu hidup secara aturan Allah dan Rasulnya, hidup secara Islami, hidup dengan penuh kedamaian, ketentraman, saling kasih sayang, ruhama'u bainahum. Kehidupan secara Islami insya Allah diterima oleh siapapun masyarakat dimanapun yang walaupun agamanya berbeda, insya Allah mereka akan terlindungi ketika umat Islam itu saling kasih sayang. Umat Islam itu tidak ada saling membuli dan kemudian saling membenci. Jadi pemimpin ketika mengajak rakyatnya untuk taat dan patuh memenuhi Allah dan Rasulnya, insya Allah. Ditambah lagi pemimpinnya takut. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan fitnah, azab Allah yang akan menimpa siapapun, bukan sekedar orang-orang baik saja, bukan sekedar orang-orang dolim saja, khusus bukan orang dolim saja, orang yang baik-baik, orang yang beriman akan terkena imbasnya akibat azab yang Allah timpakan. Makanya kalau pemimpin mengajak rakyatnya beriman dan bertakwa sebagai satu syarat menjadi seorang pemimpin, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika rakyatnya beriman dan bertakwa, Allah beri keberkahan dari langit dan dari bumi, kesejahteraan. Itulah pemimpin yang mengajak iman takwa akan dilimpahkan kesejahteraan. Tapi ketika pemimpinnya sengaja membuat celah-celah perpecahan antar suku bangsa, antar golongan dan sebagainya, sehingga terjadilah keretakan dan ketidakakraban, persatuan jadi retak, maka akan muncul bencana demi bencana. Afa amina ahlul qura ayat yakum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayat yakum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah engkau tidak mengira akan datangnya siksa Allah yang tiba-tiba di waktu malam ketika kalian sedang tidur? Atau apakah kalian akan merasa aman dari siksa Allah yang datangnya tiba-tiba ketika waktu duha, saat kalian kita semua sedang bermain-main? Jadi ketika dilanggar aturan Allah, pemimpin tidak mengajak iman takwa, beriman takwa rakyatnya, kemudian terjadi berbagai macam kemaksiatan di mana-mana.
kemungkaran di mana-mana. Kira-kira azab Allah datang tidak akan tahu, tidak ada yang tahu. Nah inilah jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai ya, kemudian kita ini akibat salah memilih pemimpin yang tidak beriman dan bertakwa, maka kita akan mendapatkan resiko apa yang Allah berikan akibat kita salah memilih pemimpin. Insya Allah apa yang Anda pilih semua nanti pemimpin itu yang terbaik menurut Anda dan juga terbaik menurut Allah. Sebab seorang pemimpin akan membuat sebuah kepastian ketika dia melakukan sikap dan tindakan. Apa tindakan yang mereka lakukan? Tindakannya bermanfaat, berguna dan menyenangkan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Rakyat jadi gelisah, gundah gulana akibat kebijakan-kebijakan pemimpinnya yang tidak mengena hati rakyat. Rakyat harus dibahagiakan. Sudah merdeka, kekayaan alam yang ada berikan kepada rakyat. Jangan dikuasai oleh segelintir orang. Itu pemimpin ke depan harus begitu. Sehingga tindakan sikapnya itu menyenangkan rakyat. Ya. Sebab tindakannya itu terpikirkan dengan pikiran yang bersih, yang bagus, pikiran yang benar. Pikiran itu muncul dari hati yang hebat dan mantap, hati yang penuh dengan kebanggaan bagaimana sikap hatinya didasari dengan ketaatan dan kepatuhan dengan iman, sehingga keputusannya akan membahagiakan orang, tidak mengecewakan banyak orang. Sebab ketika keputusan itu diambil, pikirannya terpengaruh karena jabatan, pikirannya terpengaruh karena keluarga, famili, karena harta benda, karena apa dan sebagainya, sehingga pikirannya terganggu. Akhirnya ketika ngambil keputusannya salah. Akibat dari cara mengambil keputusan yang berpikir yang salah, keputusannya salah. Nah, pikiran itu tidak didasari dengan iman. Sehingga hasilnya pikiran kacau terpengaruh oleh hal-hal yang tadi, sehingga membuat keputusan hasil akhir dari apa yang dia lontarkan membuat rakyat banyak kecewa. Pemimpin yang bersih antara pikiran, hati didasari dengan keimanan menjadi satu hal yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, perbuatan yang jelek hasil dari omongan-omongan yang jelek, omongan, perkataan dan perbuatan yang jelek itu hasil dari pikiran yang kotor. Pikiran yang kotor tidak didasari dari hati yang bersih, ya, hati yang busuk. Hatinya busuk karena tidak memiliki cahaya iman di dalamnya. Jadi satu kesatuan antara mentalitas, ya, hati akan mempengaruhi mental, pikiran, perbuatan. Jangan sampai seorang pemimpin pikirannya beda, omongannya beda, perbuatannya beda, sehingga orang akan menilai, kok keputusannya begitu? Hasil dari mengolah pikir yang salah. Seharusnya dia jangan begitu, kok hasilnya begitu. Nah di sini, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, yuk mari kita gunakan rasa nurani pikiran, hati kita didasari dengan iman, sehingga akan menghasilkan satu perbuatan yang positif. Perbuatan yang positif kita gunakan untuk bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang akan diberkahi oleh Allah, karena masyarakatnya sadar menggunakan pola pikir yang tepat, tidak menggunakan pola pikir akibat dari rongrongan pengaruh pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Itulah orang yang beriman, berharap ke depan demikian. Sekali lagi, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita
Ya, jangan kemudian kita bercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.